Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya ingin menyampaikan contoh aplikasi yang dapat digunakan untuk membantu BUMDesa dalam menyusun laporan keuangan. Aplikasi ini disusun sudah sesuai dengan panduan penyusunan laporan keuangan BUMDesa yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa ya, yaitu Keputusan Menteri Desa PDTT nomor 136 tahun 2022. Adapun yang ingin saya sampaikan, yang pertama, aplikasi ini adalah berbasis Excel gitu ya. Jadi mengapa kita menggunakan aplikasi berbasis Excel, nanti akan saya sampaikan. Yang kedua, terkait dengan sebelum kita menggunakan aplikasi Excel, kita harus memahami dulu bagaimana proses bisnis aplikasi ini gitu ya. Sehingga kita memperoleh kemudahan dan pembelajaran ya. Sehingga nanti kita bisa mengembangkan secara mandiri aplikasi yang kita perkenalkan ini. Kemudian yang berikutnya terkait dengan fitur-fitur. Jadi aplikasi yang saya desain ini memiliki beberapa fitur ya. Nanti bisa saya sampaikan. Kita mulai dulu dengan yang pertama. Kenapa kita memilih aplikasi Excel? Yang pertama adalah terkait dengan pengalaman ya. Pengalaman pendampingan yang selama ini saya lakukan di BUMDesa-BUMDesa. Itu ada beberapa hal yang menyebabkan saya mengusulkan untuk pada tahap awal bagaimana membantu BUMDesa itu untuk menyusun laporan keuangan BUMDesa, mendorong akuntabilitas dan transparansi, itu menggunakan aplikasi Excel karena BUMDesa itu kan berkembang ya. Yang tadinya mungkin usahanya adalah jasa gitu ya, kemudian berkembang menjadi usaha dagang, kemudian berkembang lagi menjadi usaha manufaktur atau ada proses produksi di dalamnya. Nah, ini kalau kita menggunakan aplikasi yang built-in ya, yang sudah jadi gitu ya, itu tentu saja perubahan-perubahan ini akan sedikit merepotkan ya, karena untuk BUMDesa-BUMDesa ini kan terkait dengan pemahaman terkait dengan aplikasi gitu ya. Kalau terlalu canggih maka akan sulit untuk mengembangkan aplikasi secara mandiri, itu sebenarnya kuncinya. Kemudian yang berikutnya terkait dengan kondisi BUMDesa. Kondisi BUMDesa itu untuk SDM itu ada dua hal yang saya cermati. Yang pertama terkait dengan pemahaman terkait dengan aplikasi ya, atau teknologi informasi. Yang kedua terkait dengan yang paling penting adalah terkait dengan akuntansi. Jadi dari dua hal ini yang mungkin perlu kita dorong ya, supaya atau kita bantu BUMDesa-BUMDesa itu untuk memperoleh kompetensi tersebut ya. Walaupun ada juga ya BUMDesa-BUMDesa yang ideal ya, sudah mempunyai tenaga pembukuan yang menguasai bidang akuntansi, juga menguasai software gitu ya. Tetapi jarang gitu ya. Sehingga dalam aplikasi Excel ini memberikan tidak hanya mampu menggunakan tetapi juga memahami akuntansi juga karena proses pencatatannya menggunakan mekanisme jurnal. Nah, mekanisme jurnal ini membuat terasah ya analisis transaksinya ya. Jadi misalkan kita membeli aset gitu ya berupa peralatan. Berarti peralatannya bertambah, kasnya akan berkurang gitu ya. Jadi ada pengaruh ke kas juga gitu. Jadi beda dengan kalau buku kas ya. Kalau buku kas itu kan hanya fokus pada kasnya keluar untuk apa gitu kan. Tapi asetnya tidak dicatat kan seperti itu. Nah, ini memberikan pemahaman seperti itu. Yang kedua adalah terkait dengan bahwa kalau menggunakan Excel maka modelnya adalah spreadsheet sehingga alurnya itu terlihat gitu ya. Alurnya itu terlihat. Ini terkait dengan pemahaman atau kompetensi yang dimiliki oleh petugas pembukuan ya yang ada di BUMDesa, itu rata-rata belum menguasai terkait dengan akuntansi maupun terkait dengan teknologi informasi gitu ya. Jadi ada proses pembelajaran yang harus kita embeddedkan gitu. Kemudian yang kedua terkait dengan infrastruktur. Nah, di BUMDesa itu infrastrukturnya ada yang terkait dengan jaringan ini ya, terkait dengan jaringan terutama WiFi gitu ya.
Kalau misalkan ada kendala WiFi, maka mungkin aplikasi web based itu akan sedikit menyulitkan gitu ya, dibandingkan dengan yang desktop gitu ya, sehingga apa namanya, aplikasi berbasis Excel ini memberikan kebebasan gitu ya. Apakah mau di desktop atau bisa juga sih diletakkan di Google Spreadsheet menjadi web based juga kan gitu ya. Artinya ada di web gitu ya, ada atau cloud ya, ada di cloud gitu seperti itu. Nah, kemudian berikutnya terkait dengan pilihan aplikasi. Nah, di pilihan aplikasi ini ada aspek yang harus kita tonjolkan, yaitu aspek kemudahan ya. Nah, kalau kita menggunakan aplikasi dasarnya adalah Excel, maka akan ada kemudahan di dalamnya, ya, karena mudah dipelajari. Karena sehari-hari tentu saja mayoritas kita di Indonesia itu kan masih under Windows ya. Di dalam Windows itu operating sistemnya itu biasanya menginstal Microsoft Office ya. Di dalamnya ada Excel. Jadi ada mudah untuk didapatkan Excel itu. Ya, tidak perlu membeli lagi gitu maksud saya. Kemudian tidak bergantung. Nah, ini kita mendorong BUMDESA itu untuk tidak bergantung ya dengan aplikasi. Jadi aplikasi itu hanya tools gitu ya. Jadi dia kita fahamkan terkait dengan bagaimana menyusun laporan keuangan, bagaimana mentreatment transaksi gitu ya, terus bagaimana menuangkan dalam bentuk pencatatan sehingga menghasilkan laporan keuangan gitu ya. Kalau kita menggunakan langsung ya aplikasi yang web based, ini untuk daerah-daerah seperti tadi ya, WiFi dan ada kendala jaringan dan seterusnya, maka ini akan membuat sangat ketergantungan gitu ya, terutama terkait dengan server gitu ya. Berarti mungkin akan ada biaya untuk nyewa server dan seterusnya. Nah, itu konsekuensi yang harus apa di dipenuhi gitu ya kalau kita menggunakan aplikasi yang apa itu tadi ya, yang bergantung dengan teknologi misalkan server dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya terkait dengan bahwa dalam mendesain aplikasi kita harus juga mempertimbangkan adanya pembelajaran gitu ya, supaya nanti BUMDESA-nya itu makin bisa memahami transaksi, kemudian bisa menyusun laporan keuangan secara mandiri gitu ya, secara mandiri dan mengembangkan aplikasi itu sendiri sebenarnya. Nanti kalau sudah apa namanya, sudah settle, baru nanti apa namanya, aplikasi itu bisa dikembangkan menjadi ranahnya web based atau Android. Kemudian berikutnya yang perlu dipertimbangkan terkait dengan aplikasi adalah masalah aspek mudah untuk dikembangkan. Nah, ini kalau kita menggunakan aplikasi yang terlalu canggih ya, itu tentu saja tidak akan mudah untuk dikembangkan secara mandiri gitu maksud saya. Ya, kalau Excel insya Allah mudah ya dikembangkan karena mudah dipelajari dan mudah juga untuk diajarkan atau disebarluaskan. Ini adalah beberapa analisis atau kondisi ya yang menyebabkan kita memunculkan yang namanya kebutuhan aplikasi yang diharapkan dapat mengakomodir ini semua gitu ya. Jatuhlah pilihan saya mendesain aplikasi menggunakan Excel, bukan menggunakan yang Fox Pro ataupun WebBase ya, seperti itu. Jadi karena kebetulan saya juga mengajar ya, jadi apa namanya, kalau bisa ini bisa diajarkan, dipelajari gitu ya, disebarluaskan gitu, seperti itu misinya dan gratis gitu ya, dan tidak membuat tergantung. Nah, kemudian berikutnya adalah terkait dengan dasar penyusunan aplikasi. Tentu saja karena aplikasi ini akan menghasilkan informasi keuangan, maka harus sesuai dengan standar gitu. Kenapa harus sesuai dengan standar? Karena laporan keuangan itu tidak hanya bisa dibaca oleh kita sendiri gitu ya. Dan Tuhan gitu. Jadi bukan seperti itu gitu ya. Jadi harus bisa dibaca oleh pihak eksternal terutama. Misalkan kita nantinya apa namanya, mau pembiayaan ke bank, itu pasti juga akan sesuai dengan standar. Nah, standar akuntansi keuangan inilah yang menyebabkan semua orang bisa membaca gitu ya. Dan alhamdulillah IAI sudah menerbitkan standar akuntansi keuangan ya, etap yang nantinya tahun 2025 akan digantikan dengan EP ya. Ini sudah diakomodir juga di panduan penyusunan yang dikeluarkan oleh Kemendesa. Itu sudah bisa dibaca secara internasional karena konvergensi nantinya ya, yang EP ya. Jadi seperti itu ya. Jadi aplikasi ini juga mengakomodir itu semua ya, sesuai dengan
panduan penyusunan itu, di mana dasarnya adalah SHK etap atau entitas privat atau EP. Kemudian ada juga peraturan-peraturan yang lain ya yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Desa seperti Permen Desa nomor 11, Permen Desa nomor 15 gitu ya. PP 11 tentu saja ya yang menaungi itu semua. Kemudian dihasilkan yang namanya Keputusan Menteri Desa PDDT nomor 136 tahun 2022. Ini yang merupakan panduan penyusunan laporan keuangan gitu ya, yang bisa menjadikan pedoman ya dalam kita menyusun laporan keuangan. Nah, akhirnya menghasilkan aplikasi dalam bentuk Excel ini. Nah, bagaimana alur proses aplikasi itu? Nah, alur proses aplikasi itu sangat mudah. Tentu saja langkah pertama adalah setting identitas BUMDesa gitu. Jadi aplikasinya apa namanya? Ada beberapa langkah yang kita bisa pahami alur proses bagaimana menggunakan aplikasi itu nantinya, yang akan saya sampaikan di video berikutnya. Yang pertama nantinya alurnya adalah kita setting identitas, kemudian nanti kita menginput jurnal transaksi. Nah, seperti itu. Jadi setting identitas, input jurnal transaksi, yang ke kanan ya, yang namanya neraca saldo, kemudian laporan keuangan, itu semua dihasilkan secara otomatis gitu ya. Jadi ada menu input namanya setting identitas dan input jurnal, kemudian outputnya langsung jadi laporan keuangan gitu ya. Dan alurnya sangat mudah karena hanya menggunakan sebagian besar ya fungsi SUMIF ya atau SUMIFS kalau menghasilkan laporan bulanan ya. Nah, kemudian fitur aplikasi. Ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah user friendly. Jadi tadi sebagaimana saya sampaikan, aplikasi ini sangat mudah ditemukan karena rata-rata di Indonesia under Windows ya. Dan biasanya langsung menginstal Office ya, di dalamnya ada Excel gitu ya. Kemudian juga ada tombol-tombol yang memudahkan di aplikasi ini untuk kita bisa menginput transaksi, menghasilkan laporan keuangan, membuat buku besar, dan seterusnya. Kemudian ada validasi data inputan. Jadi kalau kita mengenal istilah ini sekaligus ya, processing integrity atau integritas pemrosesan, kita jagain tuh dari input, proses, output gitu, menghasilkan output yang valid ya, akurat gitu ya, dan tepat waktu. Ini namanya processing integrity atau integritas pemrosesan. Nah, di validasi data inputan itu apa namanya, kita jaga ya bahwa data itu diinput secara valid gitu. Kalau misalkan terutama terkait dengan angka ya. Jadi jangan sampai salah gitu. Akunnya jangan sampai salah, angkanya jangan sampai salah gitu. Karena itu yang akan dibaca di laporan keuangan ya. Jadi ada indikator balance atau tidak balance ya di aplikasi, di validasi inputan. Kemudian juga ada audit support ya. Ya, audit support. Nah, audit support itu tentu saja audit support itu di menu inputan itu ada penginputan yang namanya nomor bukti. Nah, nanti kita akan bisa lihat ya di penginputan nomor bukti itu sehingga mudah untuk di-trace di dokumen mana gitu ya. Dan penomorannya sesuai dengan panduan ya. Jadi ada nomor urut, ada kemudian nomor bulan, kemudian ada kode unit gitu misalkan ya, kemudian ada tahun. Jadi mudah sekali untuk di-trace. Jadi perlu saya sampaikan bahwa ketika ada proses audit, yang diaudit tidak hanya output dari laporan keuangan itu sendiri, tapi juga sampai ke bukti transaksi. Nah, bagaimana kita bisa menyajikan bukti dengan cepat gitu ya, bisa diakses oleh auditor. Nah, maka dokumen kita bisa disebut sebagai auditable gitu ya. Nah, kalau kita tidak bisa menyajikan dokumen, hanya kita letakkan di kotak gitu ya, nanti auditornya diminta mencari sendiri, ataupun dokumennya tidak diarsipkan, maka kita akan mendapatkan opini disclaimer ya. Tentu saja ini tidak kita harapkan. Nah, laporan-laporan keuangan yang sudah disusun itu tentu saja sudah sesuai dengan panduan ya, panduan dan laporan keuangan. Kemudian juga disematkan juga fitur monitoring tingkat kesehatan BUMDesa. Ada satu hal ya yang perlu saya sampaikan, di monitoring tingkat kesehatan ini nantinya hanya bisa dilihat tahunan sebenarnya ya, tapi misalkan mau diubah juga menjadi semesteran bisa juga sih sebenarnya. Jadi fitur ini akan muncul ketika kita menginput transaksi bulan Desember gitu.
Tapi bisa juga kita munculkan kalau kita semesteran hanya saja begini. Kalau semesteran nanti harus dikalikan dengan 2 dan namanya bukan eh, hasil apa monitoring ya tingkat kesehatan ya. Tetapi namanya apa namanya menjadi proyeksi gitu ya. Jadi nanti dikalikan juga. Jadi perkiraan gitu ya. Kalau yang lebih valid adalah tahunan ya, karena itu sudah mempentingkan semuanya. Nah, kemudian yang terakhir adalah bahwa aplikasi ini bisa digunakan untuk unit-unit ya dan kantor pusat. Jadi unit-unit yang banyak gitu ya, ada 10 unit gitu. Ada 20 unit gitu. Kemudian menggunakan masing-masing menggunakan aplikasi ini nanti akan sangat mudah untuk digabungkan. Caranya gimana? Cara yang paling mudah adalah siapkan aplikasi kosong, kemudian semua jurnal dimasukkan ke sana atau kita membuat yang namanya kertas kerja penggabungan gitu. Kemudian kita lihat ya, kita lihat di aplikasinya sekarang. Di aplikasinya ini bisa dilihat ya, ini adalah aplikasi pencatatan dan pelaporan akuntansi keuangan Badan Usaha Milik Desa ya. Sebenarnya belum saya kasih nama, cuman biar mudah untuk mengingatnya, saya singkat aja PPAK ya kan. Pencatatan dan pelaporan akuntansi keuangan gitu. Iya, seperti itu. Jadi aplikasi ini free, ya, tidak untuk dikomersilkan. Jadi bisa dimanfaatkan atau digunakan ya bagi BUMDesa dalam menyusun laporan keuangan. Bisa digunakan BUMDesa juga BUMDesma ya, karena di sini bisa di daftar akunnya bisa disesuaikan ya. Misalkan di COA-nya ini sudah kita masukkan juga sebenarnya. Nanti tinggal diedit di format laporan atau nanti bisa saya share untuk yang apa namanya BUMDesma ya. Di sini penyertaan modalnya berarti kan ada beberapa desa gitu. Kalau BUMDesa kan hanya satu desa gitu misalkan seperti itu. Di COA-nya sudah sangat bagus menurut saya. Sudah apa namanya? Sudah mengakomodir, tinggal nanti dikembangkan saja. Nah, tadi seperti saya sampaikan ini adalah setting identitas. Nanti begitu ini disetting ya, dimasukkan ya nama kabupatennya apa, ID-nya, kemudian nama desa. Nah, dalam penulisan tahun buku itu harus dituliskan tahunnya sesuai dengan format di sebelah kanan nih. Jadi 1 garis miring 1 garis miring 23 gitu boleh ya. Ini 31 garis miring 12 2023 boleh seperti itu. Nah, di sini misalkan nama kabupatennya Adil Makmur. Misalkan begitu. ID-nya misalkan berapa ya? Misalkan gini, ini contoh saja. Contoh saja. Misalkan ini berapa ya? Nah, ada. Misalkan contoh aja nih. Contoh ID-nya nih, saya ngarang nih ya. Kemudian nama desanya misalkan desa Aman Tentrang. Nama BUM desanya misalkan BUM desa Berkah Sukses Mandiri. Ah, gitu. Semangatnya seperti itu. Alamatnya di Jalan Bahagia Dunia Akhirat. Nah, amin gitu ya. Ini kantor pusat atau unit usaha, misalkan unit usaha wisata air. Nah, misalkan begitu. Nama direkturnya misalkan nama saya, nicknya misalkan 1/001, misalkan gitu ya. Petugasnya juga saya, misalkan gitu. Nicknya 3/001. Nah, seperti ini. Dengan kita mengisi ini, maka semua laporan itu sudah judulnya seperti itu. Ya, judulnya sudah apa? Nama BUMDesanya itu. Nah, seperti itu cukup. Pertama setting identitas seperti itu, kemudian selanjutnya input jurnal. Nah, jurnal yang diinput pertama adalah jurnal saldo awal. Misalkan jurnal saldo awal ya. Nomor buktinya 001 garis miring 01 garis miring unit wisata air misalkan ya. Contoh aja ini 2023. Nah, misalkan kita mau menuliskan kas. Nah, tinggal kita ketik kata kunci, kemudian kita pilih misalkan kas di BSI, misalkan gitu. Ya, kas di BSI. Nah, di sini kita tulis misalkan 50 juta. Ini modal awal nih. Nah, ketika belum kita input yang kredit, maka dia tidak balance. Dan itu betul. Nanti kalau sudah kita input yang kredit baru, ya, misalkan ini penyertaan modal desa. Nah, gitu toh.
Nah, di sini misalkan ini saldo awal gitu ya, saldo awalnya. Ini ada peralatan. Kita sudah punya peralatan. Misalkan peralatannya apa? Misalkan mesin. Nah, ini kita ambil kata peralatan saja karena nanti mungkin kita harus menyiapkan juga daftar aset ya untuk merinci ini. Karena kalau akunnya terlalu banyak nanti ada sepeda motor, ada wah apa almari ya, lemari dan seterusnya. Nah, nanti terlalu banyak itu akunnya. Ya, peralatan misalkan berapa ya? Misalkan 25 juta gitu ya. Nah, kemudian di sini penyertaan modal desa. Penyertaan modal desa ya. Misalkan ini BUMDesa ya. Kalau BUMDesma nanti harus dituliskan beberapa A, B, C gitu ya. Nanti di rename aja dikasih nama. Jadi untuk level 5 itu ya level 4 ya, level 4. Nah, ini kan ada 1, 2, 3, 4 ini ya. Ini sudah sesuai dengan apa peraturan Menteri Desa juga nih terkait dengan apa namanya yang di situ ada format laporannya juga ya. Nah, ini eh, level paling ini bisa dikembangkan ya, bisa dikembangkan. Ini misalkan Bang, oh nggak ada nih, tambahkan lagi, gitu ya, tambahkan lagi bisa, gitu ya, bisa di-insert nanti mungkin di video berikutnya. Nah, di sini misalkan penyertaannya 50. Gitu. Nah, ini biar agak beda lah ya, 35 gitu aja ya. Nah, kemudian ada saldo laba mungkin ya, saldo laba. Saldo laba yang tidak dicadangkan. Apa bedanya dicadangkan dengan tidak dicadangkan? Kalau dicadangkan mungkin untuk membayar utang jangka panjang atau membeli aset tetap atau investasi gitu ya. Nah, ini selisih 10 juta. Misalkan ini saya isi aja 10 juta gitu ya. Ini contoh saja ya. Ini harus balance gitu. Ini bukan menyamakan dengan yang ini bukan ya. Dengan apa ya tadi supaya balance bukan. Ini contohnya dia memang 10 gitu ya. Nah, kemudian dalam pengisiannya, di sini misalkan ini penyertaan modal desa, ini kan saldo awal ya. Ini saya tuliskan saldo awal, gitu ya. Jadi kata-katanya harus saldo awal karena di laporan neraca itu rumusnya menggunakan sum ifs itu ada saldo awal. Nah, kemudian setiap atribut itu harus sama nih. Ini dalam baris ini ada kas, dia punya atribut nomor bukti, ada tanggal, ada keterangan. Maka yang lain juga sama. Cara menyamakannya gimana? Ini tinggal diblok saja. Kemudian kontrol D. Nah, gitu. Ini diblok saja. Kontrol D. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kemudian saya berikan contoh untuk yang kedua. Misalkan kita tanggal 2 Januari ini saya copy aja. Karena ini Excel biasa ya. Ini Excel biasa. Jadi bisa di copy paste. Tinggal diganti nomor buktinya jadi nomor urut 2. Nah, misalkan memperoleh pendapatan. Misalkan saya terima kas. Kasnya sekarang bisa pakai QRIS dan seterusnya gitu ya. Kita harapkan pakai bank gitu ya. Kalau diterima tunai boleh nggak? Boleh juga sih. Nanti tapi bagusnya besoknya di store ke bank gitu ya. Kemudian kita memperoleh pendapatan karena kita wisata ya. Wisata, maka kita misalkan pendapatan tiket gitu. Kasnya bertambah, pendapatan tiket bertambah. Nah, ini aturan penjualan nanti bisa dilihat di video pengenalan akuntansi ya. Kenapa kalau kas bertambah kita tuliskan angkanya di kiri ya, misalkan 15 juta. Kenapa kalau pendapatan bertambah kita tuliskan di kanan 15 juta. Ini sebenarnya sudah saya tuliskan di sini. Dibaca dulu. Di sini apa? Nah, persamaan ini nih. Aset plus beban itu ada di kiri. Utang modal pendapatan ada di kanan. Gitu aja. Jadi kiri kanan saja. Jadi kalau aset dan beban bertambah, tulis di angkanya di kolom kiri. Ya, kolom kiri itu mana? Kolom ini nih. Ya, kolom kiri ini. Angkanya. Jadi aset kas itu kan bagian dari aset. Jadi dituliskan di kolom kiri. Gitu ya. Nah, kemudian sebentar. Nah, di sini utang bertambah di kanan. Pendapatan bertambah di kanan, gitu loh. Ya. Ini harus nanti difahami gitu. Kalau persamaan awalnya kan ini. Ya, ini sambil review ya untuk pengenalan akuntansi. Aset itu pasti sama dengan sumber-sumbernya. Sumber-sumbernya utang dan modal. Kalau nggak punya utang, Pak Andi, berarti aset sama dengan modal, kan gitu. Dalam perkembangannya mungkin dia punya utang, gitu ya. Nah, kemudian modal ini modal awal, dia akan bertambah dengan pendapatan dan berkurang dengan beban gitu. Kalau sudah jalan kegiatan operasional perusahaan. Nah, waktu SD dulu kita belajar matematika, kalau minus di kanan, ini kan ada sama dengan nih, ditarik ke kiri akan menjadi plus, gitu kan? Sehingga yang dihafalkan adalah yang orange ini.
Aset plus beban sama dengan utang plus modal plus pendapatan. Udah, jadi kalau nanti ditanya pendapatan bertambah kanan, gitu kan? Kas bertambah kiri karena dia bagian dari aset. Itu misalkan ya. Nah, ini sudah saya tulis misalkan menerima pendapatan. Nah, kalau ini bebas keterangannya. Tiket. Nah, gitu. Ini tinggal kontrol D. Ini juga kontrol D. Nah, seperti itu. Nah, untuk pengisian arus kas, supaya arus kasnya jadi, maka ini kalau ada akun kas, baik tunai maupun bank, di sebelah kanannya itu harus dipilih. Dia arus kas masuk dari operasi, investasi, atau pendanaan. Operasi itu berarti pendapatan dan beban dalam rangka menghasilkan laba. Investasi yaitu pembelian atau penjualan aset tetap atau investasi. Kemudian pendanaan itu terkait dengan utang jangka panjang atau penyertaan modal. Kalau ini berarti apa? Dari operasi. Arus kas masuk dari operasi. Untuk mendapatkan detailnya lagi, ini udah ada petunjuknya sebenarnya. Di sebelah sini kita klik lagi di tempat yang sama untuk mendapatkan lebih detailnya lagi. Penerimaan kas dari penjualan jasa. Nah, untuk buku pembantu ini diisi kapan? Diisi kalau menyangkut piutang, utang, atau persediaan. Jadi di sebelah kirinya, kalau ada itu, maka akun-akun itu, maka ini dipilih. Ini sama kayak tadi. Misalkan nanti ada piutang gitu. Sama ini. Oh, piutang usaha. Piutang usaha kepada siapa? Ini contoh aja ya. Oh, UPI. Nanti ini bisa diedit. Ya, mengeditnya di mana? Di sini. Di buku pembantu piutang. Ini tinggal diinsert saja. Atau ini di rename ya, kemudian diinsert lagi. Tapi masih dalam warna yang sama ini. Jadi ini diinsert saja untuk menambahkan. Nah, ini ada passwordnya. Passwordnya adalah admin. Karena memang yang boleh ini adalah admin. Coa itu juga ada passwordnya. Passwordnya adalah admin. Yang lain passwordnya Andi ya, untuk di laporan-laporan. Itu saya tuliskan dibaca dulu. Oke? Sudah saya tuliskan dibaca dulu seingat saya. Passwordnya ya, mana ya? Ada ya. Nanti bisa dilihat nih. Nah ini password Coa, passwordnya admin gitu. Yang lain passwordnya Andi. Ini sudah saya tulis. Oke? Nah, ketika kita sudah mencatat transaksi seperti ini, maka akan menghasilkan yang namanya neraca. Ini tadi saldo awal yang ke bawah juga di tahun berjalan ya. Kemudian juga laba rugi karena kita sudah menginput laba rugi tadi. Ini bisa dicetak bulanan. Kita bisa pilih bulan Januari, gitu ya. Kemudian semua laporan di sebelah kanan itu akan menjadi Januari, ya. Ini neracanya harus balance. Ini indikatornya. Kalau nggak balance berarti ada yang salah di penjurnalannya. Ya. Apa yang menyebabkan tidak balance? Di antaranya adalah misalkan ini tanggalnya tidak diisi. Karena ini tidak punya atribut tanggal, padahal laba rugi ini nyetaknya adalah bulanan, maka di neraca tidak akan balance gitu. Ya. Sehingga jurnal ini harus dikasih atribut yang sama. Oke. Di laporan arus kas, ini saldo akhir kas 50 juta, itu harus sama dengan di neraca. Ya, ini saldo akhirnya kas 50 juta. Gitu ya. Dan laporan arus kas ini sangat bermanfaat. Kenapa? Karena kita bisa lihat arus kas bersih dari aktivitas operasi apakah positif atau negatif. Kalau negatif berarti lebih banyak pengeluaran dibandingkan dengan pendapatan atau beban-bebannya lebih banyak. Nah, kalau misalkan investasinya positif, maka lebih banyak jual aset gitu ya daripada beli aset. Kalau pembiayaan atau pendanaannya itu negatif atau positif ya, positif misalkan, berarti kita lebih banyak ngutang gitu ya, jangka panjang ya. Dan kalau ini positif kemudian operasinya itu negatif bisa bisa disimpulkan ya bahwa mungkin mungkin ya bisa diduga dia utang jangka panjang untuk menutup operasional. Nah, seperti itu. Jadi lembaga keuangan atau bank dia akan melihat laporan keuangan kita itu dengan analisis salah satunya seperti itu. Kemudian di ACE belum keluar ACE-nya. Kenapa? Karena kita belum menginput bulan Desember gitu ya. Kalau rumusnya ini begitu kita menginput bulan Desember, transaksi sudah sampai Desember, maka ini sudah akan keluar nih hasilnya. Akan seperti apa? Sehatkah, kurang sehatkah, atau tidak sehatkah? Dan ini usulan saja nih ya. Ini usulan saja. Saya berharap nanti dari Kementerian Desa bisa memformulasikan ya menjadi seperti di BUMN itu ya.
ini saya benchmarknya adalah yang BUMN yang kita adaptasi lah ya, adaptasi. Jadi ada 8 indikator ya, sama seperti kita kalau misalkan periksa atau general check up ya, kita kan akan apakah kolesterol, apakah gula darah dan seterusnya kan gitu ya. Ini sama gitu. Oh sehingga kita disimpulkan, oh Anda sehat gitu ya seperti. Ini menurut saya cukup bagus ya dalam penilaian tingkat kesehatan ini untuk menjadi ya paling tidak early warning lah gitu ya. Apakah kinerja kita itu bisa diinikan apa namanya bisa ya bisa dievaluasi dan bisa ditingkatkan untuk tahun berikutnya gitu ya. Seperti itu. Dan ini salah satu lah ya. Karena sebenarnya kalau kita adaptasi dari Kepmen 100-nya BUMN itu apa namanya? Itu sebenarnya ada 3 ya. Jadi ini kan aspek keuangan nih. Aspek keuangan. Sebenarnya ada aspek administrasi ya kan? Aspek operasional gitu. Ada 3 aspek gitu ya. Kalau ini khusus aspek keuangan yang kita 100% kan. Nanti kalau dibobot ya dari 3 aspek itu bisa saja. Ini 70%. Ini kebetulan aspek yang paling besar nih 70%. Kalau di BUMN ya, itu ada 70% aspek keuangan, administrasi dan operasional masing-masing 15%. Kemudian kalau kita mencatat jurnal tadi ya, kita lanjutkan, mencatat piutang ya, maka nanti di sini saldo piutang akan muncul gitu ya. Kemudian riwayat piutang ini tinggal di refresh saja, klik kanan refresh gitu ya. Kemudian dipilih gitu. Dipilih kepada siapa gitu ya, contohnya begitu. Kemudian terkait dengan persediaan ini juga ada buku pembantunya. Nanti tinggal dipilih saja buku persediaan terkait dengan apa gitu ya. Bisa dipilih ini. Ini saya menggunakan pivot saja supaya ringan aplikasinya ya. Nanti Pak Andi kalau persediaannya banyak tinggal ditambahkan aja di sini di insert ya, di insert. Cara insertnya ini apa ya? Control Shift plus. Nah, kemudian Shift Cell Down ya. Sehingga nanti melebarnya ke bawah gitu. Melebarnya ke bawah. Karena ini saya namain gitu. Ini saya namain. Range namanya di sini. Namanya apa? Namanya persediaan gitu. Ya. Jadi aplikasi ini mudah untuk dipelajari ya. Mungkin itu sebagai pengenalan ya. Mudah-mudahan aplikasi ini bisa memberikan manfaat ya dan dapat dimanfaatkan untuk bagaimana memudahkan pekerjaan penyusunan laporan keuangan BUMDesa maupun BUMDesma, sehingga harapan kita semua BUMDesa kita makin berkembang, karena aspek keuangan itu salah satu pondasi menurut saya. Transparansi dan akuntabilitas itu pondasi kepercayaan masyarakat atau kepercayaan publik gitu ya. Kalau pondasinya kita jaga, insya Allah nanti BUMDesa itu makin berkembang, berkibar. Ya, misalkan direktur mau beli mobil pun nggak masalah karena memang gajinya bisa untuk mencicil beli mobil kan gitu loh. Tidak ada swak wasangka gitu kan ya, dan seterusnya dan seterusnya. Seperti itu ya. Mudah-mudahan BUMDesa dan BUMDesma kita di Indonesia makin berkembang dan makin maju. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.